ada peringatan nih. Tadi kemarin sudah ada peringatan nggak? Ada peringatan nggak? Sesuatu yang tiba-tiba kita tidak pernah tahu kan ya Bang ya. Tetap jaga sikap aja dimanapun berada. Perkataan kita di alam, kita soalnya nggak tahu alam itu gimana. Semoga teman-teman kita yang kemarin dapat dampak dari erupsi Merapi diterima di sisi Allah yang baik dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Chef. Kembali lagi nih pada program terbaru kita, Yaitu mini podcast Gen Z bercerita. di episode 2 kali ini dengan saya Rahma, Dengan saya Hani. yang saat ini akan membawakan tema mengenai Di balik puncak 2023, korbankan 23 nyawa di Merapi. narasi langka pendaki terhadap tragedi erupsi Gunung Merapi. Wah, seru ya Kak? Iya, jadi kali ini kita akan berbicara mengenai pendaki Gunung Merapi nih ya. Iya. Tapi kayaknya nggak afdol nih kalau cuma kita berdua aja yang bicarakan Hani. Pastinya Betul. harus ada yang punya pengalaman juga nih. Betul Kak Ima. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita itu siapa nih? Ada Bang Ranov. Nah, halo, halo semuanya. Nah, Bang Ranov sendiri boleh dong Iya, boleh. tanyain ke Gimana kabarnya hari ini Bang? Kabar hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apa nih kegiatan yang dilakukan akhir-akhir ini nih? Kesibukannya? Kesibukannya sih ya seperti biasa ya, kuliah tuh banyak tugas. Oh, kuliah banyak tugas tapi masih sempat untuk mendaki ya gitu ya nih ya. Nah, berbicara tadi kita kan udah tahu nih tema kita pada hari ini nih. Mungkin saya ingin bertanya nih Bang, apa sih yang membuat Abang menjadikan mendaki gunung itu sebagai hobi gitu? Terus kira-kira udah berapa gunung nih yang udah pernah Abang daki gitu? Awalnya sih Kak, kan libur semester nih. Iya. Libur semester nih bingung mau kemana, jadi cobalah tengok di TikTok atau di mana. Kayaknya asik nih mendaki gunung. Coba cari-cari open trip gitu. Oh, open trip. Ikut open trip kemarin Kak. Terus udah dapat setuju orang tua juga. Jadi pergi ke sana. Oh, pergi. Oh, ternyata dapat info-info open trip di sosial media Ya, atau? di sosial media. Oh, ternyata Bang Nok ini mencari-cari ya. iya betul Kak. Nah, nih Nih Bang, ada pertanyaan lagi nih Bang. Nah, apa persepsi Abang tentang seorang pendaki yang pendaki gunung itu apa persepsinya? Kalau menurut aku sih Kak, persepsi tentang pendaki gunung nih ya kayak orang yang ingin liburan dan ingin dekat dengan alam gitu Kak. Oh, iya. Jadi ingin cari ketenangan, ya dengan melihat alam gitu kayak tenang aja rasanya hati gitu. Oh, jadi berarti kalau boleh tahu ini nih Abang baru pertama mendaki atau udah pernah sebelumnya itu Bang? Baru pertama kali mendaki. Oh, baru pertama kali. baru perdana, kebetulan lagi libur kuliah juga yang Betul. lama ya kan. Jadi ikut trip gitu ya Iya, Bang Kak. ya. Nah, kalau untuk mendaki kan Abang baru perdana nih. Iya. Kira-kira waktu perdana itu kan pasti kalau nggak salah kalau mendaki itu ada rombongan-rombongan ya, perombongan Iya, gitu kan. rombongan. Nah, ada nggak diberitahu kira-kira apa sih larangan atau hal yang nggak boleh dilakukan ya oleh seorang pendaki, apalagi Abang pendaki pemula ya namanya? Kalau kemarin larangannya kayak misalnya di alam itu kita nggak boleh buang sampah sembarangan, terus kita nggak boleh ngomong yang kotor-kotor atau sembarangan gitu Kak. Harus tetap jaga sikap gitu. Oh, berarti walaupun kita sebagai seorang pendaki, jadi walaupun bawa banyak barang, tapi tetap harus menjaga lingkungan ya. Iya, Berarti menjaga lingkungan. kalau misalnya kita memasak misalnya di atas itu, jadi sampahnya bawa turun ke bawah Iya, gitu Bang? sampah dibawa lagi turun bawah Kak. Tuhan nih. Berarti emang tetap mencintai lingkungan Ya, meskipun walaupun setinggi langit gitu ya Kak, iya, kita naik tetap tinggi-tinggi tapi kebersihan harus nomor satu gitu. betul. Nah, ini ada nih Bang selanjutnya itu ada nggak sih Bang tantangan yang umum gitu? Yang sebagai Abang pendaki nih tantangan umum yang sering terjadi atau yang akan terjadi gitu. Kalau tantangan umum kayak apa sih Kak? Kayak mental kita gitu. Mental kita harus kuat, terus fisik juga harus kuat. Jadi biar nggak di perjalanan nanti kayak merasa capek atau apa gitu. Oh, itu biasanya sebelum mendaki tuh ada persiapan nggak Bang? Kayak misalnya jogging dulu Iya, gitu. disuruh jogging dulu kalau
kemarin disuruh jogging 10 menit nggak berhenti gitu. Oh, itu rutin gitu bang? Iya rutin, harus rutin. Berarti sebelum mendaki harus ada pemanasan biar nggak Iya. lelah mungkin ya di Iya, pas biar nggak mendaki gitu ya. lemah di atas. Apalagi kan untuk medan menuju gunung itu kan ini udah sangat-sangat curam ya bang ya, Iya. pasti susah gitu kan. Nah berbicara mengenai mendaki tadi ya, mungkin saya juga agak kepo nih bang. Sebagai anak yang agak susah dapat izin Betul. mendaki gitu kan. Iya. Abang sendiri gimana nih kalau orang tua ketika pengen izin mendaki itu tanggapan orang tua gimana? Apakah tetap langsung ACC atau Apalagi- harus ada perjuangan lagi biar di ACC gitu? Kemarin coba minta izin ke orang tua, awalnya nggak boleh kak. Nggak boleh, terus? Awalnya itu bahaya, lagian fisik kamu nih kayak nggak kuat lah. Orang Itu tua ya gitu ya. coba bujuk-bujuk orang tua kan, kayak pengen dia cobain sekali seumur hidup kayak gitu kan. Oh, berarti orang tuanya habis dibujuk nah Iya, mau dibujuk-bujuk gitu ya. terus. Mudah dibujuk gitu kalau Karena orang kan tua. orang tua kan pasti ada parnonya ya, Iya, kayak untuk apa betul. sih daki gunung nanti tiba-tiba ada kecelakaan dan sebagainya kan, namanya juga sayang sama anak juga gitu. Berarti pas izin kemarin tuh, apakah ada teman-teman juga yang membantu untuk izin atau bagaimana nih? Nggak juga. Nggak juga, jadi emang tekad diri sendiri beritahu Iya. kayak ini aku mau ikut trip gitu. Iya betul. Oh, Seru kasih Kak Ima. pengen sih kayak gitu. Iya, apalagi cobalah mana tahu izin sama orang tua gitu, kayak abang nih dibujuk-bujuk langsung gitu ya kan. Kayaknya kita sulit sih diizinkan karena cewek mungkin Iya. ya Hani ya. Nah, kalau masalah itu masalah cewek gitu bang, banyak nggak, ada nggak sih ketika yang abang mendaki kemarin tuh ada nggak cewek yang ikut gitu? Di rombongan itu. Iya, rombongan abang. Kalau kemarin di rombongan itu kebanyakan ibu-ibu sih kak. Oh, ibu-ibu. Iya. Ibu serius. Ibu-ibu ada juga kemarin. Ibu. Kemarin ada 3 ibu-ibu. 3 ibu-ibu berarti. Iya. Terus itu gimana, mereka semangatnya sama dengan anak muda Iya. kah? Atau gitu? Karena mereka sebelumnya berpengalaman waktu muda. Oh. Jadi pengen ikut lagi. Berarti ikut rombongan abang juga kan? Iya betul. Gimana sih? Ceritakan boleh nggak sih? Sebenarnya kalau pergi sama ibu-ibu kan biasanya di jalan mereka lebih banyak bikin Iya, video lebih atau banyak. nge-live gitu misalnya banyak. gitu Itu pasti. Jadi banyak bikin video, dia foto-foto. Jadi ibu-ibu tuh suka ketinggalan di belakang. Gitu. Oh. Oh, pasti sih foto dulu yang penting. Iya. Dan, jadi soal mendaki ini kan bang ya, kemarin kan bang Ranov nih ikutnya karena ada open trip nih. Iya, betul. Nah kira-kira untuk open trip itu sendiri atau untuk mendaki itu sendiri ada waktu-waktu tertentu nggak sih? Mana tahu teman-teman sobat set Iya, mau ikut betul. gitu kan. Jadi ada musim-musim mendakinya misalnya gitu bang. Kalau tentang jadwal-jadwalnya nggak tahu juga sih kak, nggak menentu. Kadang kapan orang tuh uploadnya lagi buka open trip gitu. Oh, berarti itu Tergantung mereka. tergantung tempat tripnya ya Han Iya. ya. Jadi bagi teman-teman sobat set yang mungkin pengen ikut nih misalnya mau kayak Bang Ranov kan pendaki pemula, bisa sih untuk cari-cari di internet juga ya, di Iya, sosial betul. media tuh biasanya banyak sih ya nih. Searching ya kak. Iya, cari di Instagram, apalagi di Instagram para-para yang suka menjelajah alam gitu ya kan Iya. Bang. Nah kemarin nih bang, kan kemarin nih ada musibah lah ya tentang pendaki-pendaki gitu. Nah itu tuh gimana menurut abang? Kalau awalnya sih lihat di berita kan kaget juga sih, tiba-tiba ada erupsi, terus mikir kalau pas erupsi ini gimana orang yang lagi mendaki, gimana situasi mereka waktu mendaki itu. Jadi kaget aja awalnya. Itu ada nggak termasuk kawan abang yang abang kenal atau dekat gitu? Yang naik kemarin Iya Iya. betul. nggak ada, Kak. Oh. Nggak ada yang kenal. Tapi kakak mau apa? Mau kepo juga sih ya. Kemarin tadi belum ada terjawab atau belum ditanyakan ya. Kira-kira Bang Ranov nih kemarin mendaki pertamanya di mana gitu? Oh iya betul. Mendaki pertama Iya. di Gunung Merapi itu. Gunung Merapi yang saat ini terjadi Iya, juga saat ini. ternyata. Nah, boleh dong nanya sedikit kan, karena perdana ke Gunung Merapi gitu kan, karena sekarang juga lagi ada musibah juga tuh. Ketika abang ke Gunung Merapi, kira-kira hal apa sih yang mungkin menjadi kendala atau sulit ketika abang udah sampai ke puncak atau menuju ke puncak tuh apa ya kendalanya gitu? Kalau kemarin merasa sulit waktu di jalan di batu-batu itu, Kak, agak curam dan jalannya tuh licin. Jadi iya. kalau misal kita salah pijak, batu itu ikut turun gitu. Tapi di sana tetap dibantu sama teman-teman yang udah senior gitu ya pendaki? Iya, ada di batu. Berarti jalan di sana emang kecil dan berbatu gitu ya bang? Iya. Ternyata curam ya medan yang harus
lalui untuk Iya. sampai ke puncak. Itu memang harus hati-hati kali ya kak. Berarti Bang Rano udah sampai ke puncak Merpati ya atau sampai Tugu Abel? Sudah sampai puncak Merpati. Oh, keren sih. Itu estimasi dari bawah ke puncak itu tuh berapa jam atau? Kemarin kami Berapa mungkin karena santai-santai aja, jadi estimasi kemarin kami cuma 8 jam. Itu santai sih Kak. Hmm. Nah, kalau berbicara mengenai tadi kan Abang udah sampai ke Gunung Merapi itu sendiri ya, yang sekarang udah masih terjadi erupsi ya nih ya. Betul. Nah, kira-kira melihat berita-berita yang mungkin seliweran di media sosial nih Bang, ada nggak rasa trauma Abang untuk mendaki kembali tuh, melihat akan banyak video-video korban yang terjadi gitu Bang? Kalau trauma mungkin enggak sih Kak, bukannya maksud merendahkan alam, tapi ya emang karena udah hobi jadi pengen lagi naik Kak. Walaupun ya sekarang orang tua juga takut, mulai takut, tapi hati pengen naik lagi Kak. Pengen lagi gitu, Iya. karena kayaknya kalau bagi pendaki kalau udah mencoba sekali mendaki kayak pengen lagi ya Iya, gitu ya. pengen lagi. Walaupun ada kejadian itu berarti next mungkin ada kepikiran mau mendaki di mana gitu. Iya. Pengen sih ke Kerinci Kak. Kerinci. Kerinci ya. Kayak masih Sumatera sih. Nah, dengar-dengar kejadian kemarin tuh, misalnya nih abang lagi mendaki gitu kan, terus ada tanda-tanda yang akan gunung tuh erupsi gitu bang. Nah itu abang pribadi gimana cara menyelamatkan diri abang gitu menurut abang pribadi? Kalau menurut aku pribadi sih ya gimana ya, mungkin merasa panik juga Kak. Mungkin cepat-cepat turun pengen menyelamatkan diri. Oh, berarti walaupun udah ada dari rumah nih, oh nanti kalau kayak gini nih cara menyelesaikannya Ada gini planningnya gitu, gitu. ada planningnya gitu ya bang. Iya. Tapi walaupun udah di sana, udah langsung di TKP terjadi kejadian itu pastilah juga panik gitu ya Kak Ima. Iya, berarti kita kan nggak bisa ya kalau misalnya ada kejadian mendadak tuh kita nggak bisa berpikir, maksudnya terhenti sejenak sih ya kan Bang ya. Iya. Apalagi kalau udah merasakan seperti yang terjadi saat-saat ini gitu kan. Nah, kalau berbicara mengenai Merapi dan erupsi akhir-akhir ini, musibah akhir-akhir ini Bang, mungkin ada nggak sih Abang kepikiran kalau gimana ya, kalau itu tuh kan tertimpa ke kita sendiri, terus kalau misalnya ketika Abang mendaki kemarin tuh kalau nggak salah ada berita Gunung Merapi itu sendiri kan udah ada peringatan nih nggak Iya. bisa mendaki. Pas Abang mendaki kemarin tuh apakah sama dengan apakah udah ada peringatan itu atau bagaimana? Waktu kami mendaki kemarin nggak ada peringatan Kak. Nggak ada peringatan. Emang dibolehin aja naik Boleh. sama orang. Tapi di sana ada nggak dijelaskan kalau ada sesuatu yang terjadi di atas harus bagaimana dan gimana? Nggak ada. Nggak ada berarti? Dari orang tuh nggak ada. Tapi sebelum mendaki itu pasti ada briefing gitu ya bang. Ya kalau sebelum pergi ada briefingnya. Itu kalau boleh tahu briefingnya apa aja tuh bang? Briefingnya ya tadi kayak misalnya yang nggak kuat dingin, yang nggak kuat dingin bawa jaket yang banyak, terus juga bawa mantel jaga-jaga kalau hujan, terus juga ya fisik terutama dilatih. Oke. Nah, ini kan kita berbicara mengenai teman-teman yang udah terkena oleh bencana alam ini ya kan Hani ya. Mungkin ada nggak pesan Abang kepada teman-teman pendaki lainnya nih yang mungkin kedepannya ingin mendaki lagi di Merapi atau di gunung-gunung yang sekiranya mungkin emang nggak ada peringatan akan ada erupsi, tapi apa sih pesan dan kesan Abang gitu untuk teman-teman pendaki lainnya? Kalau pesan sih ya mungkin tetap jaga sikap aja dimanapun berada, tetap menjaga ya sikap kita, jaga perkataan kita di alam kita, soalnya nggak tahu alam itu gimana. Terus ya bukan jaga aja alam. Oh, jaga aja alamnya. Karena emang kan Hani kadang ada orang yang ingin mendaki itu karena ikut FOMO gitu kan Bang Iya, ya. betul. FOMO gitu, tapi pas di atas mereka malah mencemarkan alamnya, Iya, benar ya? betul. Itu Abang pernah nemuin nggak orang-orang kayak gitu? Pernah banyak. Itu kemarin kami banyak juga sampah-sampah yang berserakan. Oh, jadi banyak yang buang-buang sampah sembarangan Iya, juga betul. ternyata. Berarti kalau udah di atas tuh
misalnya ada sampah-sampah tuh dipungutin gitu lah ya bang. Ya biasa dipungut gitu kan. Kalau bagi orang-orang yang bertanggung Iya, jawab mungkin kan, betul. apalagi yang ikut trip kayak abang ini mungkin bawa plastik masing-masing Iya, sampah bawa itu plastik. kan. Nah, tapi bagi yang FOMO kita nggak tahu nih kan. Iya. Banyak banget yang FOMO mau pengen ikut-ikutan sampai di atas cuman foto, buang sampah sembarangan gitu. Betul. Ini lagi ke Ima. Iya. Kayaknya waktu kita udah hampir-hampir mau habis sih, tapi mungkin bisa ceritain gitu nggak sih bang, pas ikut trip tuh apa-apa aja sih yang mungkin abang bawa gitu Ya. untuk naik ke gunung, karena kita nggak pernah tahu nih kalau naik ke gunung tuh bawa apa-apa aja, karena ngelihat tas pendaki itu kan gede-gede semua Iya, tuh, mana besar tahu semua gitu. sobat-sobat chef juga mau mendaki gitu ya, Ya, kak, apa-apa apa aja aja barang yang dipersiapkan mau gitu, dibawa Bang. gitu. Kemarin persiapannya ya bawa tas itu, Ya. carrier namanya. Itu bawa baju ganti juga, bawa sleeping bag, bawa tempat makan, Iya. terus juga bawa mantel jaga-jaga. Itu apa lagi ya? Itu aja sih Kak. Bawa minum mungkin, atau Iya, udah minum. bagi-bagi tugas karena trip. Kemarin open trip mereka yang bawain makanan, Oh. yang bawa tenda juga mereka. Berarti di atas tuh juga yang bawa untuk peralatan masak juga Peralatan dari masak trip ya ya? mereka. Oh, berarti kalau kita ikut dengan tripnya berarti udah Udah dipersiapkan ya, gitu. cuman bawa peralatan pribadi berarti Ya ya, bawa Bang? pribadi. Peralatan pribadi kayak alat makan pribadi, baju pribadi. Terus kalau di atas itu berarti abang kemarin berapa hari? Kemarin 2 hari 1 malam. Oh, berarti sempat nginap di atas juga? Iya, nginap Buka di tenda atas. juga berarti? Iya. Tenda apa nih? Itu kalau vibes di atas langsung di puncak itu gimana tuh bang perasaannya tuh? Iya, coba. Ya. Bisa dong ceritain. Vibes-vibesnya gitu kan, udah tahu sobat-sobat chef pengen ngerasain gitu kan. Udah sampai puncak kayak senang aja, kagum lihat alam di bawah gitu Kak. Oh, kayak Nggak indah nyangka gitu bisa ya bang. udah sampai atas. Ya. Nampak kawahnya juga nggak sih bang waktu itu? Nampak. Nampak. Jadi waktu itu tuh belum ada asap-asap juga atau Belum kayak ada. baik-baik aja berarti Ya masih baik. Nanti abang nyampe di puncak itu subuh atau siang? Pagi jam-jam 8. Jam 8. Oh bisa lah lihat-lihat apa sunset? Sunrise. Sunrise. Biasanya emang pendaki tuh mencarinya Iya, sunrise ya biasanya biasanya gitu. Sunrise. Saya sunrise ya, harus sampai ke puncak tuh pagi-pagi banget biar nampak ya Iya, bang betul. ya. Gitu. Nah, apa nih yang harus disiapkan setelah persiapan-persiapan setelah mendengar kejadian itu ya kak? Ya, kan tadi katanya Bang Ranok mau mendaki kembali Iya. gitu kan. Mungkin ada persiapan khusus lagi nih setelah ada huru-hara kejadian ini di media sosial. Mungkin ada persiapan lebih lagi dibanding yang kemarin gitu. Persiapan lebih ya mungkin saya kurang tahu juga sih Kak. Oh, Kurang tahu mungkin Ya karena pemula juga. ya mungkin lebih persiapan restu orang tua ya. Agak doa sulit gitu lagi kan, kayaknya. betul. Karena seluruh keluarga minta doa orang tua gitu. kalau udah dapat kabar kayak gini langsung overthinking gitu Iya. ya kan bang ya. Sedangkan yang kemarin nggak ada kabar kayak gini aja udah agak sulit ya bang. Iya, sulit. Ya, apalagi yang seperti ini. Mungkin juga bisa search dulu ya tentang gunung yang ingin didaki juga Iya. ya kan bang. Mungkin dimulai dari gunung yang nggak aktif dulu. Nah ya. Karena kan kalau yang aktifnya agak-agak ngeri kita ya, Iya. tiba-tiba ada informasi terbaru gitu ya. Bang. Ini kayaknya udah di pertanyaan terakhir aja nih ke Ima. Padahal aku masih kepo sih Itu, soalnya iya kan, soalnya apalagi pendaki abangnya tuh- pendaki baru, aku pengen jadi pendaki baru juga deh kayak abang nih. Iya itulah kayak apalagi udah di puncak nengok pemandangan indah tuh terbayarkan lah rasanya capek-capeknya gitu ya kan bang. Iya betul. Oh, Apalagi lihat foto-foto Instagram abangnya kan kayak dia ih, kayak pengen nih, udah pengen nih gitu mustalker kan. kayak nih. Pengen nih, gitu. pengen nih gitu ya kan kak. Ya mungkin ada pertanyaan terakhir Oh, iya. nih bang yang untuk teman-teman semua sobat chef mungkin yang pengen jadi pendaki awal kayak Bang Ranok juga gitu. Ada pertanyaan terakhir Eh, yaitu boleh nih bang satu kata untuk sang pendaki. Satu kata apa satu kalimat gitu Kak. Iya, Kalimat juga? boleh Boleh lah ya, boleh kata juga kalimat boleh boleh lah. kata gitu. Mungkin untuk para pendaki lain ya tetap cintailah alam dan jaga kebersihannya. cintai alam dengan berjalan. Nampak tadi Ada agak-agak alam-alam vibes anak-anak alam alam gitu kan. Oh, ada lagi nih bang doa untuk para pendaki yang sedang mendapat musibah. Bang ya mungkin ada Iya. kata-kata doa dari abang sendiri nih untuk teman-teman pendaki kita yang udah gugur ketika mendaki kemarin gitu. Ya buat para korban ya semoga
dapat tenang di sana dan ya diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin ya Amin. Bang. Ya, semoga teman-teman kita yang kemarin mendapat dampak dari erupsi Gunung Merapi diterima di sisi Allah dengan baik Dan keluarganya diberi ketabahan ya kak. iya. Amin. Karena kan memang kita yang namanya bencana alam dan sesuatu yang tiba-tiba kita juga pernah tahu kan ya Bang ya, Iya. bagaimana terjadinya gitu. Dan kita juga kalau bisa kita tahu dan infonya mungkin kita sebisa mungkin menghindari apa yang terjadi. Ya, udah di penghujung nih Kak Ima. Ya kan, padahal masih pengen tanya sama Bang Rano nih. Iya, banyak gitu pertanyaan. Mungkin bisa part 2 kali ya. Part 2 mungkin katanya ya. Nah, karena kita udah penghujung nih, terima kasih nih kepada Bang Ranov yang Makasih, udah, Bang, udah menjadi- bercerita nih gimana pengalamannya apalagi di Gunung Merapi ya, Hania ya. Yang saat-saat ini lagi banyak diperbincangkan juga. Betul Kak Ima. Nah, untuk Sobat Chef mungkin yang masih kepo nih mengenai Bang Ranov atau tentang pendakian ya mungkin bisa dicari juga sih di Instagram ya tempat-tempat Iya. trip untuk daki gunung ya. Tapi ingat tetap jaga lingkungan, tetap jaga kesehatan dan pastinya restu orang tua itu penting ya teman-temannya. Karena kalau nggak ada restu orang tua jangan coba-coba untuk pergi mendaki. Bahaya. Bahaya karena kan kalau nggak ada restu ada aja hal yang menghambat kita untuk sampai ke puncak. Benar ya, Mbak? Iya benar. Benar kan ya. Nih kita udah penghujung. Nah, Sobat Chef jangan lupa saksikan episode kita pada kali ini di YouTube Chef _ID. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bukan